Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi di Tiba-Tiba Podcast bersama saya Restu Anggara. Dan alhamdulillah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Bintang 7 Tapi kali ini, serius, Bang. saya kangen banget loh sama Deden. Kita udah berapa lama nggak podcast bareng kayak gini? Terakhir kita podcast RTH itu boleh disebut nggak sih itu? Boleh dong, kan promosi juga Iya. kita sekalian. Terakhir tuh podcast sama Mas Restu itu sekitar 1,5 bulan yang lalu. Lama banget ya. Nggak lama sih sebenarnya mah. Kan kita kan biasanya padat banget jadwal kita. Kayak Ini apa lumayan gitu? banget, lumayan lama loh 1,5 bulan itu. Iya. Boleh ngucapin terima kasih dulu nggak? Boleh dong. Oke, sekalian kenalan, sekalian oke. kenalan. Ini teman-teman belum pada kenal juga kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Deden Pratama. Mungkin Iya, tadi Pertama- saya kenalin. Pertama Iya, nih, kenalin. saya mau ngucapin banyak terima kasih dulu nih untuk Lazisna ya, karena udah mau ngundang saya kesini gitu ya malam-malam. Makasih juga, Iya, Mas Restu. saya juga terima kasih banget nih udah mau datang-datang malam-malam kan. Nggak dibayar lagi. Iya, Nggak dibayar lagi. Mau karena datang. Allah ya. Ini Bila kita Allah Dia yang ikhlas banget orangnya tuh. Iya. Dermawan banget orangnya. Cuman saya juga agak bingung nih, teman-teman saya diundang di sini tuh dalam rangka apa gitu kan? Tiba-tiba saya pulang kerja, Den bisa datang nggak ke Lazisna, mau ngapain ya, datang aja gitu. Kan namanya juga tiba-tiba podcast Oh, nih. tiba-tiba podcast. Iya, judul kita kan tiba-tiba podcast nih, Den. Makanya podcastnya juga ya kalau misalnya kita pikir kayaknya pas nih mau podcast gitu. Oh, gitu. Kita pengen podcast ya udah kita langsung adain podcast. Boleh, nah, boleh. kebetulan kita udah lama banget kan nggak podcast bareng nih. Benar. Kepikiran Deden boleh juga nih. Ya udah saya telepon kan, Den bisa datang nggak? Susah banget emang ngundang nih orang. Lebay, ini namanya lebay. Jadi kemarin juga ada MC dangdut ya? enggak. MC apa kemarin tuh MC juga kan? Sebenarnya Ya MC kemarin juga enggak, kan? dangdut kalau kemarin grand opening kemarin. Kemarin tuh grand opening juga. Grand opening apaan? Ada salah satu restoran di Jakarta Timur. Nah, jadi memang kegiatan beliau ini selain jadi MC, influencer juga. Influencer apa kebab ya? Boleh dong, kan sekalian promo juga nggak apa-apa. Boleh. Siapa tahu mau apa namanya? Mau banyak teman-teman. Kalau kita nyebutnya itu sahabat kebaikan. Sahabat Oke. kebaikan, sahabat Sahabat kebaikan. Lazisna. Jadi siapa tahu sahabat kebaikan kan mau beli juga. Boleh. Saya juga jual beberapa barang. Kalau mau beli bisa juga sekalian promosi. Sekali promosi ya. Iya. Tolong promosi RTH juga lah. Oh iya, jangan lupa kalau itu mah nomor 1. Nomor 1 dong. Itu tuh platform nomor 1 di Indonesia Tentang apa tuh? tentang Depresi. Yo parah banget sih enggak beneran pokoknya produk segala. sendiri lupa. Iya, enggak bukan lupa. Biasa nih kan teman-teman juga mungkin udah pernah tahu RTH kayak gimana kan. Oke. Jadi sekedar menguji otaknya gitu. Masih pada inget ya untuk RTH itu Oh, apa iya. gitu kan. Kayaknya juga lupa sih orang-orang. Iya, masih pada inget lah. Pokoknya kalau ada keluh kesah, terus ada apa ya, depresi-depresi gitu. Dan kebetulan juga mungkin nanti bisa kerjasama sama Lazisna nih, Den. Betul. Karena Lazisna juga dia apa namanya berkonsentrasi juga nih atau memperhatikan orang-orang yang notabene di lingkungan-lingkungan kumuh. Dan orang-orang yang di lingkungan kumuh kan terkait hal-hal depresi ini kan lumayan tinggi kan. Nah, siapa tahu nanti kita bisa bekerja sama juga dengan Lazisna ini. Nah, apalagi kan Lazisna ini sebagai lembaga yang memang udah nggak perlu dipertanyakan lagi nih gimana amanahnya nih. Jadi bahkan terakhir juga kita sempat masuk ke lingkungan-lingkungan kumuh di daerah Jakarta Timur di Kampung Pemulung. Nah, tadi ngomong-ngomong terkait terkait Kampung Pemulung ya kan, tadi kita sempat sounding Kampung Pemulung, terus juga terkait kita bergerak di bidang depresi gitu kan, terus juga bergerak di bidang RTH itu ada Miracle juga kan ya, Miracle Zone itu ya? Zone juga. Betul. Ditambah juga yang tadi membuka podcast kita. Deden datang ke sini bela-belain buat dakwah kan tanpa dibayar lagi. Dakwah, kayak bahasanya apa gitu ya, dakwah? Enggak juga sih. Nah, kita ngebahas terkait ini, Den, tentang keajaiban dari bersedekah. Nah, pernah nggak punya pengalaman terkait Deden lagi dalam keadaan susah gitu kan, keadaan susah, terus dengan sedekah itu tahu selesai gitu. Iya. Ada nggak hal-hal seperti atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan
keajaiban dari sedekah yang Deden lakuin. Keajaiban dari sedekah atau dahsyatnya sedekah mungkin ya. Bisa jadi dahsyatnya sedekah. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi doang. Ada beberapa ini pengalaman pribadi aja ya. Sebenarnya ada beberapa keajaiban sebenarnya dari sedekah itu sendiri ya. Contoh apa tuh? Gini nih, ini pengalaman pure pribadi saya waktu itu. Pengalaman pribadi nih teman-teman. Ini benar-benar pengalaman pribadi. Jadi waktu itu ada di suatu momen waktu itu saya pokoknya lagi jalan ke suatu tempat lah ya. Daerah luar kota Jakarta? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Okay. Masih di Jakarta. Nah, waktu itu benar-benar kita kan udah sebenarnya saya habis pulang belanja sama teman-teman waktu itu. Habis pulang belanja sama teman-teman gitu kan. Nah, benar-benar waktu itu tuh kita tuh sisa uang tuh benar-benar ngepres kan. Ngepresnya berapa nih ngepresnya? Waktu itu tuh sisa uang, pokoknya uang cash itu sisa 10.000 saya sendiri. Wow. Uang cash saya itu sisa 10.000. Cuma 10.000 nih? Iya, cuma 10.000 nih. Oke. Benar-benar cuma 10.000 nih uang. Pokoknya pulang belanja tuh kita sisa uang 10.000. Saya pribadi ya. Ini bingung nih 10.000 kan. Nah, tiba-tiba pas kita mau pulang ada apa ya? Masa pengemis sih ngomong apa? Pengemis ya? Dia itu ngapain? Pokoknya bapak-bapak, ibu, orang tua renta gitu. Orang tua renta, orang tua renta biasa gitu kan, lewat biasa. Oh, oke, yang minta-minta gitulah ya. Ini secara ininya ya. Nah, saya bingung dong, 10.000 itu kan. Ada ada ibu-ibu yang tua itu sama adiknya gitu, adik kecilnya. Oke. Adik kecilnya. Oh, yang bawa anak ya? Iya. Yang bawa anak. Oh enggak, tapi mereka bukan beda kloter gimana ya? Beda kelompok lah, beda kelompok lah ya. Beda kelompok. Oke. Beda kelompok tapi sama-sama ini. Butuh lah gitu ya. Sama-sama butuh. Oke. Gitu kan. Nah, akhirnya inisiatif saya sendiri, saya nggak enak tuh yang 10.000 pas dirobek apa gimana? Kan kalau dirobek malah nggak ada dapat apa-apa dong dua-duanya. Iya, kan? benar. Nah, akhirnya waktu itu saya karena yang satunya masih muda, yang satunya ibu-ibu tua, saya kasihlah uang yang 10.000 itu ke ibu-ibu tua, ke ibu-ibu tua yang dekat sama saya itu kan. Karena dirasa lebih membutuhkan. Karena dirasa lebih membutuhkan dibandingkan yang nggak kecil-kecil banget, yang remaja itu. Gitu kan, saya kasih cek gitu kan. Yang satunya mohon maaf gitu kan. Udah tuh, berarti kan pulang tangan kosong dong. Ya kan? Padahal itu masih butuh buat makan. Oh enggak juga, soalnya kita udah balik sebenarnya. Oke. Nah, di situ udah kita lupa. Ini sih saya cocokologi ya, tapi bukan cocokologi, tapi kayak ini emang nggak tahu ini kebetulan, emang ini emang dahsyat sedekah gitu. Tapi saya percayanya sih ini dahsyat sedekah gitu ya. Padahal hanya dengan uang 10.000 itu sedekah. Besoknya tau nggak? Apa tuh? Coba tebak dulu, besoknya saya dapat apa? Dapat jodoh? Terlalu ini ya. Bukan. Terlalu jauh banget kalau jodoh. Dapat uang gantinya mungkin. Dapat uang gantinya dari bos saya langsung. Oh, berapa banyak? Tiba-tiba podcast. Bukan. Boleh disebutin ya? Boleh lah, nggak apa-apa. Ini kan. Ini bos saya kata-kata nonton ya. Siapa tahu dia mau donasinya ke Lazizna bukan ke Deden nanti. Tiba-tiba besoknya saya dikasih uang 1 juta cuma-cuma. Wah. 1 juta 1 juta cuma-cuma. Bilangnya gimana tuh, Bos? Masa kan nggak mungkin dong, ini Den ambil 1 juta gitu. Ini karena boleh disebutin kali ya? Boleh. Jadi di kantor itu lagi ada di kantor itu lagi ada kayak yang lain tuh kayak dapat reward gitu. Ya kan. Terus ada sebagian tuh yang nggak dapat emang. Deden termasuk yang nggak dapat. Alibinya dari situ bosnya. 1 juta. Dan itu udah aneh. Saya tahu, aneh banget. Karena saya kenal nih bosnya. Iya. Yang saya kenal bukan bosnya. Iya, kenal sebenarnya bosnya. Itu memang. Iya, banget sih. Itu sebenarnya tuh dari situ tuh kayak kan kita nggak nyangka ya maksudnya. Kita kan nggak nyangka gitu kayak loh kok bisa gini gitu kan. Nah, ya udah tuh saya cocokologi. Terus saya mikir kayak gini. Oh, apa gua gara-gara kemarin kayak ngasih ke jadi gitu mikirnya. Karena 10 kali lipat kan. Iya, kayak ngepas gitu nggak sih? Ngepas kan. Iya, nggak tahu sih, mungkin ini entah kebetulan entah emang ini bener-bener emang dahsyat sedekah itu kan. Nah, jadi saya juga ini kan yang tinggal di Bintaro kan bosnya. Bukan. Bukan. Ada lagi yang lain ya. Nah, kalau saya yang bosnya yang tinggal di Bintaro itu deh. Iya, gimana? Itu yang tahu kan teteh yang tahu ngebantu itu kan, yang baru ngebantu kan. Tahu. Nah, saya tuh nganterin si teteh itu ke rumah si bos ini, bosnya Deden juga. Saya nganterin dengan modalin beliau 50.000.
buat ongkos segala macam kan habislah 50.000. Ya udah, niat saya kan memang si Tete ini pengen kerja gitu. Tete ini kan pengen kerja kan, kebetulan memang beliau kan janda ya, pengen kerja buat anak-anaknya. Ya udah akhirnya ayo Teh gitu, nggak apa-apa nih saya bantu buat ongkos ke sana dari saya aja gitu. Bener nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya udah saya pakai uang saya 50.000 itu. Sehabis saya antar ke si bos itu, selangnya 20 menit lah dari saya nganter itu, dia ujung-ujung transfer dong. Transfer berapa? 500.000. Bener, ini juga cocok sih sebenarnya. 50.000, 10 kali lipatnya 500.000 kan? Iya benar. Itu di luar yang hal-hal yang lain ya, maksudnya keajaiban-keajaiban lain tuh banyak banget yang kita alamin kan. Apalagi Deden ini orang yang gemar banget bikin kegiatan yang ada hubungannya sama sosial. Betul. Benar kan? Betul. Itu boleh diceritain dong, kenapa sih kok Deden seneng banget melakukan kegiatan sosial itu? Oke. Siapa tahu nih bisa jadi motivasi nih buat teman-teman sahabat kebaikan semua nih Den. Kenapa sih Deden? Kembali lagi ke konsep awalnya, bukan maksud kayak ria gitu, enggak ya. Ini ya, kayak ini biar kita kan pengen motivasi sebenarnya kan. Cerita sekaligus kita kayak berbagi cerita, sharing gitu agar teman-teman di rumah jadi kayak termotivasi juga sebenarnya gitu. Iya, Kan? betul. Oke. Kalau ditanya kenapa tadi gimana? Ya kan Deden, saya tahu banget nih Deden tuh demen banget bikin acara yang berkaitan dengan kegiatan sosial, entah itu dari organisasinya Deden, entah itu memang dari pribadi, entah itu mungkin dari RTH kan, dari kita pribadi gitu kan. Iya. Itu Deden seneng banget gitu kalau saya perhatiin. Nah, ada nggak sih alasan kenapa sih kok Deden seneng banget gitu untuk ngelakuin hal-hal itu gitu? Pertama, kenapa saya itu seneng banget ya melakukan hal itu? Pertama, saya itu tipikal orang itu yang seneng berorganisasi sebenarnya. Seneng banget. Kayak kumpul sama komunitas-komunitas gitu kan. Ini karena demen ngomong sih kayaknya. Iya, terus bener karena saya juga tipikalnya demen ngomong gitu ya, demen ngomong di depan umum, pokoknya di semua orang tuh saya tuh gemar berbicara sebenarnya gitu kan. Iya memang. Jadi kalau di RTH ini Deden ini memang orang paling bawel itu ya Deden ini. Paling bawel itu ya Deden. Yeah. Saya orang pendiam banget di RTH. Iya kan? Introvert, extrovert gitu kali ya. Oke, jadi karena saya itu pertama demen banget gitu ya, ada perkumpulan, maksudnya positif ya, perkumpulan positif ya, bikin komunitas kecil gitu kan, demen. Nah dari di komunitas itu kan jadi pertama itu memperbanyak teman. Memperbanyak teman, terus kita juga silaturahimnya kan makin luas, terus terjaga gitu kan. Nah kalau untuk masalah tadi kayak bikin acara terus kita bersedekah gitu kan. Pertama misalkan nih kita kan ada saya ya, maksudnya ikut organisasi misalnya kayak tadi RTH, terus RTH bukan organisasi dong. Platform lembaga dia. Contoh lainnya, tolong dikoreksi, itu perusahaan saya loh. Oke, contohnya gini, perkumpulannya kayak misalkan Karang Taruna contohnya ya. Ambil kecilnya Karang Taruna gitu kan. Kebetulan saya juga aktif banget. Banget memang. Sampai yang pulang jam 1 malam tuh saya tahu banget. Kadang sampai jam 3 malam baru pulang. Iya, pokoknya saya tuh kayak seru banget. Iya benar Karang Taruna. Jadi saya tuh kayak menghayu-hayu. Misalkan nih remaja-remaja yang udah lunglai udah enggak semangat gitu kan. Ayo semangat gitu kan, semangat gitu kan. Jadi maksud itu jadi kayak remaja-remaja yang diem aja juga jadi ada aktivitas sebenarnya gitu kan. Positifnya seperti itu gitu kan. Terus sebenarnya ambil kecilnya misalkan di organisasi Karang Taruna ini misalkan kita menggalang dana contohnya, misalkan menggalang dana untuk kita salurkan, misalkan taruhlah kita salurkan untuk anak yatim atau untuk misalkan korban bencana alam gitu kan. Ya itu sering banget ya. Sering banget. Yang terakhir itu yang tsunami juga ya. Tsunami. Sampai bikin apa sih karakter-karakter. Ya itu salah satu. Iya benar, salah satunya itu waktu itu pas yang itu tuh pas kejadian di yang di tsunami Banten juga kan yang waktu Deden. Oh iya benar yang kakek tuh. Iya benar. Yang Seventeen ini. Benar. Nah, waktu itu bingung kan gimana caranya orang yang bersedekah gitu ya, yang ingin bersedekah itu kayak gue mau sedekah tapi ini bener gak ya orang sedekah atau cuman kayak memanfaatkan situasi gitu kan. Memanfaatkan situasi, misalkan ada bencana terus ala-ala galang dana padahal uangnya dimakan sendiri misalnya. Nah itu bener banget tuh deh. Kita takut banget kan, kita nggak cukup banget kayak cuman kita modal kotak ditempel kayak galang dana untuk korban bencana. Itu banyak banget tuh yang kayak gitu tuh. Nggak cukup sebenarnya kayak gitu kan. Nggak cukup. Iya kan, makanya
apa sih gitu kan yang biar orang tuh makin percaya bahwa bener ini uang ini tuh akan kita salurkan ke orang yang membutuhkan tersebut kan. Makanya tuh di situ itu salah satu idenya kita satu Karang Taruna tuh kita kayak diskusi bener-bener kayak gimana biar kesannya kita tuh kayak nggak mau enggak gitu bukan. Ya udah gitu akhirnya kita semua tuh satu Karang Taruna yang yang mau turun untuk galang dana itu semuanya makeup karakter. Nah, geng, jadi buat sahabat kebaikan semua nih, FYI nih, for your information, Deden ini sebagai ketua Karang Taruna di tempatnya ya. Iya. Iya, makanya dia tuh paling inspiratif banget sih kalau menurut saya. Jadi di daerah itu tuh, kalau yang saya lihat ya orang-orangnya biasa-biasa aja sebenarnya. Iya. Tapi aneh orang-orang yang biasa-biasa ini kok semangat gitu bisa ayo gitu bergerak gitu. Ini sebenarnya yang jadi buat kita juga sebagai lembaga yang memang isinya juga anak-anak milenial nih Den, pengen tahu gitu gimana sih caranya buat nyemangatin orang-orang ini gitu, maksudnya orang-orang yang ayo gitu, karena sedekah ini kan sebenarnya kan penting banget ya, penting banget. Nah kita sih sebenarnya pengen tahu itu gitu dari Deden itu gitu, gimana sih bisa mengkoordinir itu semua, terus bagaimana juga ada nggak sih saran buat orang-orang di sana yang memang pengen bersedekah gitu yang aman itu sebenarnya sedekahnya itu kemana sih? Kemana dan di mana gitu kemana dan di mana atau ke orang-orang yang seperti apa gitu. Betul. Pertama ya, ini saya ada hubungannya juga nih dengan antara sedekah sama Karang Taruna sama koordinasi. Ya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa remaja-remaja biasa bisa semangat gitu ya dalam berorganisasi, gimana sih cara menghayu-hayunya gitu kan? Pertama tuh kita emang sebenarnya itu dari diri kitanya sendiri kan sebenarnya. Kalau misalkan kita otoriter atau misalkan kayak cuman nyuruh ayo lu bagian ini, tapi kitanya diem aja. Percuma banget kan kayak gitu. Percuma banget kalau kita kayak gitu kan. Kita tertarik gitu kan. Benar. Nah, kalau ditanya sedekah yang paling bagus disalurkan kemana? Untuk saat ini saya masih klop di Lazisna ini. Oh itu. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Jadi Deden juga emang udah sempat pelajarin tentang Lazisna ya Den ya. Benar. Sebenarnya saya belum tahu waktu itu. Beberapa bulan lalu belum tahu apa sih Lazisna. Sebelum saya masuk sini ya. Sebelum masuk sini gitu kan. Jadi Deden tahu Lazisna dari saya dong. Iya, dari masuk ini saya tahu Lazisna. Di atas saya lihat soalnya. Oh gitu. Terus sebelum Lazisna mendunia kayak sekarang kan. Se-booming sekarang gitu kan. Sebenarnya kan saya juga belum tahu. Dunia nyata sama dunia hayal. Dunia hayalan, dunia maya, dunia maya maksudnya. Oke. Saya kan nggak tahu kan. Nah setelah diceritakan konsep dari Lazisna sendiri gitu kan. Terus kelebihan dari Lazisna ini. Betul. Yang Mas Tuh pernah ceritakan sama saya. Yang terkait pendidikan itu ya. Betul. Yang kita ke wilayah-wilayah lingkungan-lingkungan kumuh yang kemarin saya cerita tuh. Terus yang memang di sana ketemu anak-anak nelayan yang cuman ada satu masjid gitu kan di sana. Itu parah banget sih daerah emang. Parah ya. Nah itu dari situ tuh yang Deden rasain apa tuh? Iya, dari situ tuh kayak hati tuh terbuka anjay. Gak boleh loh. Nanti tolong dikat ya kata-kata itu kalau nggak di blur gitu. Berapa tahun tapi ini live. Itu kan live-nya IG. Ya. Gak apa-apa lah IG, tolong pengertiannya kok IG ya. Ya, jadi dari situ tuh hati kayak terbuka gitu kayak bagus banget gitu kan. Bagus banget nih konsepnya gitu kan. Iya, karena kita memang memperhatikan pendidikan, Den. Betul. Jadi kan dengan orang berilmu akan mengupgrade diri dia gitu, mengangkat derajat dia secara nggak langsung sebenarnya kan. Nah terus juga kita juga pendidikan itu ya bukan cuma sekedar pelajaran, tapi soft skillnya juga Den. Jadi kayak BLK gitu kan, BLK kan balai latihan keterampilannya nih, kita benar-benar kita asah bagaimana dia keterampilan dia dalam bekerja. Jadi walaupun di orang-orang di sana kan putus sekolah ya, gitu kan putus sekolah. Orang-orang itu putus sekolah, saat kita ajarin keterampilan ini, akhirnya dia punya keterampilan, dia akan survive di dunia kerja atau di dunia nyata. Ditambah mungkin kita akan memfasilitasi mereka juga. Kalau kita lihat keterampilannya udah bagus, pengetahuannya kita udah yakin nih mereka udah bisa survive di dunia kerja gitu. Ya kita tinggal kerjasama dengan penyelenggara paket C.
Jadi kan nggak bisa dipungkiri dong, zaman sekarang kan orang bekerja butuh ijazah kan, karena kita beda dengan Google atau Apple nih yang udah dilihat itu skill. Betul. Jadi ya kita juga memfasilitasi itu Den. Betul. Gitu, makanya dari situ saya cerita sama Deden, wah gimana? Terbuka banget. Jadi ya. mungkin nih teman-teman yang nonton juga jangan sungkan, jangan ragu dan jangan bimbang kayak. Iya dong. Untuk bersedekah di Lazisna karena insya Allah amanah banget gak sih? Amanah banget insya Allah, ya? amanah banget. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau sedekah Den, itu bisa klik di www.lazisna.org atau mungkin bisa klik di link bio kita nih Den di @lazisna. Jadi banyaklah channel-channel untuk sahabat kebaikan bisa menyumbang di Lazisna gitu, dan juga dari hasil sumbangannya ini akan membawa efek manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang gitu yang emang benar-benar tematik sekali nih, orang ini benar-benar membutuhkan, nggak umum yatim dan duafa umum gitu. Betul banget, dan yang pastinya tidak mengurangi pahala itu sendiri dong ya kan, karena justru malah lebih banyak pahalanya karena kan orang yang lebih membutuhkan yang kita kasih kan. Betul gitu. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman nih Den yang nonton nih, atau ada nggak motivasi Deden nih buat teman-teman yang nonton supaya bisa nih jadi orang kayak Deden yang kayak, kalau menurut saya ya, ini menurut saya nih termasuk orang yang dermawan kalau menurut saya. Jadi kegiatan sosialnya tuh aktif banget sih kalau menurut saya. Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di sini gitu? Ada sisitan jauh nggak sih nih kameramen? Ada, cuman gak nanya. Oke, gini ya, ini ya, dari saya pribadi bukan maksud untuk menggurui atau gimana gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi ya, apa ya, untuk teman-teman di rumah nih jangan sayang untuk sedekah misalkan gitu ya. Kalau saya mindsetnya gini, Mas Restu. Gimana? Kalau saya misalkan punya rezeki lebih gitu kan, saya selalu pasti di mindsetnya gini. Kalau sedekah itu umur kita makin panjang. Kalau kita sedekah itu jauh dari mara bahaya. Benar. Kalau saya sedekah itu rezeki makin lipat ganda. Itu pokoknya gitu terus mikirnya, jadi kayak ya udahlah kan, maksudnya kerasanya juga sama diri kita sendiri. Benar. Jadi yang paling pertama dilakukan adalah rubah mindsetnya ya. Jadi sedekah itu nggak bakal ngebuat kita miskin. Betul. Justru akan membuat kita jauh dari mara bahaya, kita jauh dari bala, kita rezeki kita mengalir. Betul. Terus apalagi tadi tuh, kita jadi lapang lah ya, urusan kita dipermudah. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah rubah mindset itu. Terus ada lagi Den? Ya, kadang kan orang kalau mau bersedekah kayak masih sayang gitu kan ya. Sayang. Uang disayang-sayang ya. Iya. Kitanya sendiri kurang kasih sayang. Gitu aja. Kalau saya pribadi gitu ya, maksudnya yang memotivasi diri sendiri gitu kayak biar panjang umur, biar rezeki makin banyak gitu kan. Jadi biar terhindar dari benar. gitu. Jadi gitu nih teman-teman semua nih, kalau misalnya teman-teman ngelihat di podcast sebelumnya, saya sempat sampai hutang 40 juta nih, Deden juga tahu sebagai saksi. Iya, saya tahu banget ceritanya. Karena kan curhatnya sama saya mulu. Iya. Nah, salah satu orang yang nolong saya di saat susah ini Deden ini salah satunya. Jadi dia nggak sungkan-sungkan, Mas mau butuh apa gitu kan. Selama dia ada, ya dia ngasih gitu kan. Ini sama ada ya udah nih bantu gitu kan. Dan alhamdulillah dengan salah satunya juga dengan tadi yang pertama kita ninggalin ribanya. Yang kedua ya kita juga nggak sungkan-sungkan, ada namanya amalan saya itu ada sedekah Jumat Den. Nah, dengan sedekah Jumat itu Deden juga yang sebagai saksinya ya, 40 juta itu lunas ketika kan. Betul. Ini teman curhat saya ini. Iya, ini emang dahsyat banget. Saya juga yang sebagai pendengar setia gitu ya, sebagai dari sisi yang suka dicurhatin mulu gitu ya. Saya juga. Tapi nggak ganggu kan? Nggak ganggu. Karena kan ini apa namanya, memotivasi juga kan sebenarnya kalau kayak gitu, sharing kayak gitu kan. Iya. Banyak nilai plusnya kan gitu kan. Ini yang dialami oleh Mas Ruzi ini luar biasa banget gitu kan. Makin percaya keajaiban sedekah itu seperti apa. Percaya gak sih? Suka ngerasain gak sih kalau kita misalkan kayak sedekah nggak usah banyak kayak dikit aja, misalkan ke orang yang butuhkan, terus kayak orang itu kayak seneng, senyum, terus kita jadi hati tuh jadi minimal itu ya. Iya, jadi tuh kayak dia seneng, kita jadi ikut seneng gitu. Bener. Apalagi di Lazisna itu, kalau kita sedekah ke Lazisna nih, orang-orang yang seneng itu kita tampilin dan di webnya. Jadi ada fotonya. Bener. Jadi kita tuh tampilin di websitenya saat kita ngasih bantuan.
itu benar-benar teman-teman bisa cek di www.lazisna.org. Itu gimana senangnya orang-orang yang menerima bantuan itu kelihatan di foto itu. Ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya dong. Jadi kita nggak disalurinnya kemana nih, ntar bohong lagi. Bener. Kita laporannya ada di web. Bener. Kadang kan orang-orang yang awam misalkan kayak mau sedekah kayak ada buktinya nggak ya kalau ini beneran disedekah? Iya, gitu karena kan gua masih ragu kan. Takutnya ini disalurin ke yang nggak bener, takutnya ini dimakan misalkan gitu Iya. kan. Oh ternyata di Lazisna ini emang kita ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya lengkap. Reportnya juga lengkap. Reportnya ya? lengkap juga. Luar biasa banget Keuangan Lazisna. pemasukannya berapa itu ada, semua lengkap. Luar biasa emang Lazisna. Speechless ya. Ya, di atasan saya lihat nih, kali aja ngasih ribet-ribet kan? Oh, gitu. Siapa tahu? Boleh Atau lah. enggak? Siapa tahu nih studio podcast kita minimal lah studio podcastnya jadi lebih jadi lebih hidup lah gitu. Entah mungkin ada hiasan-hiasan atau ntar ngundang-ngundang influencer lagi nih kayak Deden kan, yang mungkin kita cari yang free juga. Gitu kan. Kan kita tujuannya sedekah. Jadi sedekah. dengan yang datang juga free kan, mereka mengajarkan, kita juga bela-belain loh malam-malam datang ke sini kan. Jadi sebagai pelajaran juga buat teman-teman. Sebagai pelajaran, terus kayak apa ya istilah katanya, tujuan kita sih nggak lain nggak bukan real apa, kita lebih memotivasi sebenarnya. Motivasi sih. Agar teman-teman juga lebih bersemangat di rumah. Benar, karena kan kalau misalkan banyak orang yang terinspirasi sama apa yang kita lakuin, banyak yang niru kan, itu jadi amal jariah buat kita Iya, kan. manjang ya. Gitu. Ada yang nanya nggak kalau misalkan nggak ada yang tanya nih, karena kita juga udah malam ya, setengah jam loh, kita lama Betul. banget nih. Pokoknya gitu ya. Kita lumayan lama banget nih Den. Mungkin satu kata quote terakhir dong buat teman-teman sebelum ditutup. Quote terakhir. Kan banyak banget nih, apalagi MC kan. Sering, apalagi Den suka ngasih quote juga nih ke saya nih. Quote-quotenya banyak banget. Ini kayak nggak ada di ini ya, jadi saya harus mikir dulu. Kan kita emang kagak ada skrip Iya, dari benar. tadi Ini kan. mah, jadi saya harus Kata-kata mikir dulu nih. motivasi dong, kata-kata Gini ya. motivasi. Mungkin kata terakhir, kata terakhir kok saya mau Serem kemana? amat. Kata penutup mungkin ya, kata penutup mungkin dari saya ya yang tidak seberapa ini. Gitu kan. Jangan sayangi hartamu, tapi sayangilah akhiratmu, mungkin kayak gitulah. Oh betul, karena kalau kita sayang harta, kita akan apa ya? Keep terus. Tapi kalau misalkan kita sayang akhirat, harta itu akan kita share kan, kita akan kita bagi. Oke, bagus juga. Boleh lah ya. Iya. Lumayan lah ya. Dengan berpikir berapa detik gitu ya, jadi kayak cek gitu kan. 3 detik lah kalau bisa 3 detik gitu ya. detik. Lumayan lah. Oke teman-teman, tiba-tiba podcast dimanapun teman-teman berada, kita akhiri podcast ini. Saya tadi mengutip satu kata yang bagus banget dari Deden ini. Apa sih ngomongnya? Dong, kan orang Sunda. Ya. Orang Sunda loh. Majalengka ya. Majalengka. Oke, saya pengen ngutip satu kata yang tadi bagus banget kalau menurut saya. Jadi jangan pernah rubah mindsetmu untuk bersedekah. Jadi anggap sedekah itu sebagai penolak bala, anggap sedekah itu sebagai pembuka rezeki kita, anggap sedekah itu sebagai pembuka dari rahmat-rahmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi jangan sayang untuk bersedekah, terutama sedekahnya di Lazisna. Baik lagi ya. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.